Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Jadi hari ini kita ulangi hari ya Kak? Iya Pak. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya Pak. Salah satu pimpin kita yang baru. Siapa yang mau? Saya Pak. Ya, silakan. Oke baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Christina yang telah pimpin kita dalam doa. Sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya. Iya Pak. Agustina, Hadir Pak. Christina, Hadir Pak. Nurbaiti. Hadir Pak. Ya, hari ini hari semua ya. Iya Pak. Oke. Tadi sebelum kita mulai ulang, kita perlu mengulang kembali materi kita yang minggu lalu terkait tentang persaingan pasar yang tidak sempurna. Jadi anak-anak, siapa yang masih ingat terkait materi kita yang persaingan pasar tidak sempurna itu? Pengertian itu seperti apa? Saya Pak. Ya, silakan. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual atau pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembeli. Iya, betul. Iya. Jawabannya sudah betul. Ada yang lain? Saya Pak, Iya, Christina. pasar persaingan tidak sempurna itu adalah adalah kondisi di mana pasar tidak memiliki semua karakteristik pasar yang sempurna. Iya, bagus. Jawaban kedua itu betul ya. Jadi pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar kebalikan dari persaingan pasar yang sempurna, yaitu pasar yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini juga penjual dapat menentukan harga barang. Jadi barang yang diperjualbelikan jenisnya heterogen atau kebalikan atau berbagai jenis barang. Jadi pasar persaingan tidak sempurna itu mempunyai beberapa bentuk. Jadi siapa yang masih ingat bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna mana? Saya Pak, Ya, silakan. Yang Ya. pertama, seperti yang kita bahas minggu lalu itu Pak, terdapat 3 bentuk pasar. Yang pertama itu pasar monopoli, yang kedua itu monopolitik, dan Ya. yang ketiga itu oligopoli Pak. iya betul. Jadi yang pertama itu pasar monopoli. Jadi yang dimaksud pasar monopoli itu adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Ya, jadi lanjut. Yang kedua, pasar persaingan monopolistis. Ya, jadi pasar ini adalah pasar dengan penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, angkutan, toko obat atau apotik, dan toko kelontong. Terus yang berikut yang ketiga itu pasar oligopoli. Jadi pasar ini adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lain bisa mengurangi harga. Contohnya itu perusahaan penjual mobil, sepeda motor, perusahaan rokok, dan teknologi komunikasi. Jadi di sini juga ada peran pemerintah dalam mengatur pasar yang tidak sempurna untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan pasar. Jadi pemerintah dapat mengatur
pasar yang tidak sempurna dapat sangat penting untuk memastikan adanya efisiensi dan kesejahteraan ekonomi yang optimal. Sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Ya, jadi peran yang tidak sempurna, pasar yang tidak sempurna ini merujuk pada situasi di mana terdapat kegagalan pasar, ketidakseimbangan informasi, monopoli dan oligopoli, atau ketidakadilan distribusi kekayaan. Jadi ada beberapa peran pemerintah dalam mengatur pasar yang tidak sempurna. Yang pertama, mengatur dan melindungi persaingan. Jadi pemerintah dapat mengadopsi kebijakan dan regulasi untuk mencegah monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat persaingan sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan, introduksi, pembatasan bangunan usaha atau menghentikan pabrik-pabrik yang merugikan konsumen. Terus yang kedua, menerapkan kebijakan fiskal atau moneter. Jadi pemerintah menggunakan kebijakan fiskal atau melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran. Jadi kebijakan moneter melalui pengaturan suku bunga dan pasokan uang. Dan kebijakan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi yang disebabkan oleh pasar yang tidak sempurna. Misalnya pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mendistribusi kekayaan atau menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Pak. Oke, kita lanjut. Yang berikut, mengatur informasi atau transparansi. Pemerintah dapat memastikan adanya transparansi informasi di pasar dengan mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen. Terus yang terakhir itu menyediakan barang publik. Jadi pemerintah memiliki peran dalam menyediakan barang publik yang tidak efisien diproduksi oleh sektor swasta seperti struktur jalan, jembatan, atau sistem keamanan nasional. Itu saja gambaran materi untuk ulangan kita hari ini ya. Tapi sebelum kita mulai ulangan, ada video untuk mengantar kita atau terkait dengan kuliah ulangan kita hari ini. Ya, jadi sebelum kita mulai ulangan ini perlu memaparkan video yang terkait dengan soal ulangan kita hari ini ya anak-anak. Ya, sebentar. Simak videonya ini bagus-bagus ya, karena terkait dengan soal kita nih. Aku ambil soalnya dari video ini, jadi simak baik ya anak-anak. Ya Pak. Ingat-ingat video kamu mau saja, terkait dengan apa? Ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis loh. Kamu lihat pom bensin ini, ada banyak kendaraan yang mengantri untuk membeli bahan bakar. Kamu mungkin tahu kalau seluruh pom bensin di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina. Ternyata Pertamina itu juga termasuk pasar loh. Pertamina termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Selain Pertamina, ada PLN dan PT KAI. Itu juga termasuk pasar monopoli loh. Kita geser yuk ke perusahaan air mineral itu. Wah, ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan ini saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga.
Nah, kalau ciri seperti ini kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kamu lihat berbagai motor di dealer itu, sejenis kan? Eits, tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda merek loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Gimana? Kamu sudah paham kan ya? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dah. Jadi itu ya anak-anak. Mau diulang atau bagaimana? Sudah Pak. Sudah, ya. Jadi nanti Pak Guru kirim link soalnya dengan menggunakan Google Form ya anak-anak yang di grup kita. Pak Guru kirimkan di grup. Dan kerjakan dengan dulu sekarang ya. Minimal menyerap sampai berapa menit? 5 menit Pak. Kalau cepat 4 soal tapi 30 menit ya. Oh iya Pak. Ya jadi anak-anak linknya sudah aku sudah kirim ya. Jadi tampilan seperti ini. Isi semua nama, kelas. Ini kita contohkan ya. Isi kelas apa, habis akan berikutnya. Jadi di sini ada soal-soalnya ya. Ya Pak. Jangan dan kumpulkan sekarang ya. Ya anak-anak. Ya Pak. Jangan lupa untuk bukti kirimnya yang terakhir di screen dan kirimkan dulu ya. Baik Pak. Oke. Silakan mengerjakan ya anak-anak. Ya. Jadi ingat-ingat dari terkait tentang video yang anak-anak sudah nonton tadi ya. Itu terkait dengan soal yang ulang kita hari ini. Baik Pak. Sudah selesai anak-anak? Sudah Pak. Sudah. Pak cek dulu di HP kami. Ya, sudah. Sudah isi semuanya. Sudah Pak. Coba sini. Sudah Pak. Ya, sudah. Coba. Sudah. Ya, sudah. Oke. Saya Pak cek di foldernya dulu ya. Baik Pak. Oh iya, Kristina sudah masuk ya? Sudah Pak. Nah, Kristina sudah kirim? Sudah Pak. Ya, sudah masuk. Nur Baiti? Sudah Pak. Oke, sudah semuanya. Yakin sudah semua ya? Ya. Ya, tutup pengumpulannya. Oke, kita sampai di sini dulu materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini ya. Baik Pak. Nanti minggu depan kalau ada nilai yang berputus nanti kita ya. Iya. Ya. Jadi sebelum kita tutup melihat pembelajaran hari ini, baru mungkin dari tadi mungkin ada kesalahan atau perkataan yang kurang baik. Pak mohon maaf ya Nana. Iya Pak. Kami minta satu orang bimbing kita dalam doa untuk menutupi mata di pembelajaran kita ini. Siapa yang bimbing? Coba cepat. Saya Pak. Ya, Kristina. Silakan. Oke baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih Kristina sama aku. Ya, jadi hari ini sampai di situ dulu ya. Ingat, minggu depan kalau nilainya kurang memilih ini kakaknya di media ya. Baik, Pak. Nah, pulang dulu ya, sampai di Pagi, Pak. Terima kasih ya, Pak. sama-sama. Sudah.